Pemerintah mengumumkan kabar baik bahwa kemiskinan di Indonesia menurun dari 9,36% tahun lalu menjadi 8,57%. Tapi ini berarti masih ada sekitar 20 juta jiwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia itu adalah 595.000 per orang per bulan. Misalnya di rumah ada 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak, dan yang bekerja hanya 1 orang. Jadi kalau misalnya dikali 4 ya, 2,4 juta per bulan. Kalau misalnya penghasilan rumah tangga seperti itu tadi sudah di atas 2,4 juta sebulan, maka oleh pemerintah, oleh BPS yang mencatat sudah tidak dianggap sebagai miskin. 595.000 atau 600.000 sebulan per orang itu artinya per hari sekitar 20.000 rupiah. Jadi tukang abang-abang ojol kita nih, misalnya dia single, nggak ada tanggungan, dapat uang 30.000 sehari, itu udah nggak miskin. Menurut kamu gimana? Cukup wajar nggak tuh tingkat garis kemiskinan di Indonesia? Sebagian pihak ada yang menganggap garis ini tuh terlalu rendah karena untuk hidup layak, apalagi sampai bisa nabung, nggak mikir soal tingkat penghasilan yang bisa mencukupkan nutrisi, segitu ada yang memandang tidak cukup, sehingga lebih penting untuk memperhatikan orang-orang yang juga tergolong rentan. Maksudnya apa? Ya yang penghasilannya di sekitar 600.000, misalnya di 700.000 per orang per bulan, di 800.000 per orang per bulan, yang mana mungkin secara taraf hidup nggak jauh-jauh, nggak bisa melompat jauh lebih tinggi juga dibanding teman-teman yang di bawah garis kemiskinan. Kalau kita geser aja tingkat kemiskinan ini menjadi 1,5 kalinya, maka jumlah orang yang dikategorikan rentan bisa mencakup hampir 40% dari penduduk Indonesia. Artinya berapa? Ada sekitar 100 juta orang yang tergolong rentan. Artinya sakit dikit miskin, ikut pinjol jadi ada cicilan, ngadat dikit miskin. Nah, tapi itu kan tingkat kemiskinan dengan menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan standar pemerintah Indonesia sendiri. Agar data kemiskinan ini bisa diperbandingkan antara satu negara dengan negara lainnya, Bank Dunia juga membuat garis kemiskinan berdasarkan nilai dolar purchasing power parity, artinya nilai dolar yang telah disesuaikan dengan daya beli dari setiap dolar Amerika di negara masing-masing. Misalnya $1 di Amerika cuma dapat Big Mac gitu ya, tapi kalau $1 di Indonesia bisa dapat Big Mac-nya 3 bukan 2. Artinya $1 market rate yang biasa kalian lihat itu sekitar 16.500. Tapi kalau pakai nilai tukar dolar purchasing power parity, caranya tidak seperti itu. Misalnya $1 di Amerika itu setara dengan nilai setengah kilogram beras. Nah, berarti harga setengah kilogram beras di Indonesia berapa? Misalnya Rp6.000. Berarti tingkat nilai konversi $1 PPP seperti ini, itu artinya $1 Amerika setara dengan Rp6.000. Jadi beda dengan yang biasa kita diperdagangkan di pasar uang ya teman-teman ya. Bank Dunia membuat garis kemiskinan per hari itu ada 3, $2,15 per hari per orang PPP, terus ada yang $3,65 per hari, ada yang $6,85 per hari. Nah, kalau kita lihat tingkat kemiskinan Indonesia dengan garis kemiskinan $2,15 per hari atau setara Rp9.000, Rp10.000 per hari per orang ya. Tingkat kemiskinan Indonesia itu udah tinggal 1,8%. Lebih rendah, jauh lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan nasional tadi yang sekitar 20.000 per hari. Tapi kalau kita pakai $3,65 per hari, di Indonesia juga tinggal 4%. Kalau misalnya pakai $6,85 per hari, orang miskin di Indonesia masih ada 62% di tahun 2023. Kalau pakai standar pemerintah Indonesia ya memang tinggal 8,57%. Tapi kalau pakai standar dunia yang dipasang sama Bank Dunia agar bisa diperbandingkan dengan negara lain, kalau pakai standarnya yang dibuat sama Bank Dunia $3,65 per orang per hari, ini 18% kali 280.000 berarti sekitar 50 juta orang. Terus kalau kita naikin lagi standarnya, orang yang hidup dengan $6,85 per hari PPP ini tadi, ini masih 62%. 173 juta orang. Inilah yang bikin urusan kemiskinan menjadi agak jelimet. Kita mau memantau perkembangan peningkatan kesejahteraan dari teman-teman yang ada di bawah ini, mau pakai standar yang mana. Jadi ada baiknya kalau misalnya mau mendapat gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perkembangan kesejahteraan orang-orang Indonesia terutama yang ada di bawah, ya kita harus melihat semua indikator, semua standar, jangan cuma fokus ceritain yang satu aja. Terlebih lagi adalah kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita adalah yang berkeadilan, yang inklusif, yang mendorong pemerataan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat, sejatinya ya kita nggak lihat yang di paling bawah aja. Dari paling bawah ini yang bisa naik ke tengah berapa, yang bisa naik ke agak tengah lagi berapa, hingga akan selalu lebih baik jika terus memantau perkembangan kemiskinan dengan berbagai garis kemiskinan.